sekarang kita mau cobain Toyota Yaris Cross lagi. Karena kemarin di tempat Toyota kita nggak bisa nyobain banyak-banyak. Nah sekarang di BSD kita bisa nyobain agak banyakan. Dikit. Yuk langsung. Ya, akhirnya sekarang kita bisa coba si Yaris Cross di jalanan yang umum dan lebih luas. Udah ada plat nomor, dan kita bisa ngerasain beberapa hal yang kita nggak bisa rasain sebelumnya. Jadi kayak beberapa mobil hybrid, terutama yang buatan Toyota sendiri ya. Kalau misalnya kita baru nyalain mesin, yang nyala duluan itu baterainya dan motor listriknya dulu. Baru kalau misalnya kita udah mulai jalan nih, udah mulai kencang, baru engine-nya ambil alih kalau misalnya baterainya udah nggak kuat. Nah, sekarang barusan ada speed trap, kerasa kalau bodinya atau mungkin suspensinya itu agak sedikit kaku ya. Tapi kalau misalnya ketemu jalanan yang agak keriting, misalnya batu-batunya gede atau lubang-lubangnya gede gitu ya, ada potensi mobil ini akan kerasa agak sedikit kasar. Tapi jalanan BSD relatif mulus sih, nggak banyak lubang yang bisa kita jadi patokan buat ngetes gimana NVH-nya, terutama bagian harshness ya. Nah sekarang kita coba push dikit, ini kita di 70 km/jam. Body roll cenderung minimal buat mobil kayak begini, dan setir decent sih, nggak kayak kapal juga, tapi nggak zippy gitu, nggak cet, nggak seperti itu, cukup. Sekarang gimana sih rasanya engine atau rasa nyetir dari sebuah mobil hybrid gitu? Kalian tenang aja, rasanya tuh mirip-mirip sama mobil biasa, cuma karena emang ada bantuan baterai sama tenaga listrik, akselerasi awal, terutama kalau kita kick down itu seperti yang kalian tahu, mobil listrik torsinya instan. Jadi kalau misalnya lagi pelan-pelan gitu ya, kita gas tiba-tiba gitu, tarikannya lebih berasa. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin masih penasaran gitu, bahwa mobil hybrid tuh beda nggak sih? Sebenarnya kurang lebih sama, tapi gara-gara ada bantuan tenaga listrik, terutama kalau misalnya kita kick down di kecepatan rendah, tarikan tenaga listriknya itu sedikit lebih berasa dan lumayan ngisi kekosongan kalau mesin bensinnya itu belum bekerja secara optimal. Terus kalau misalnya ada yang nanya juga, perlu dicas nggak? Enggak, Yaris Cross ini kan cuma hybrid yang sederhana lah. Dia bukan plug-in hybrid, jadi nggak perlu dicolok. Masih bisa kalian isi bensin kayak biasa. Itu motor kenceng banget suaranya. Masih bisa kalian isi bensin kayak biasa tanpa perlu mengkhawatirkan baterai, terutama kalau masih garansi. Dan bakal ada yang bilang juga, kok hybrid itu irit. Ya tapi kenapa bisa bikin irit gitu? Jadi gini, kalau di kecepatan rendah, biasanya engine atau mesin bensin gitu ya, itu nggak irit-irit amat, karena bensin tetap terbakar tapi kita berjalan pelan-pelan. Nah, kalau mesin listrik atau tenaga listrik itu kecepatan rendah justru hemat seperti itu. Makanya, kalau mesin hybrid itu biasanya kecepatan rendah pakai tenaga listrik biar irit dan tidak membakar bensin secara percuma. Nah, baru kalau misalnya kita udah di kecepatan tol gitu ya, katakanlah 60 ke atas, mesin bensin akan ambil alih karena powernya lebih besar. Sementara kan kalau mobil hybrid biasanya baterainya cuma paling 1, 2, 3 kWh lah. Terus motor listriknya juga kecil, palingnya berapa puluh horsepower gitu. Kan kayaknya nggak kuat ya buat keep up di kecepatan tol. Barulah di tol, engine sama gearboxnya ambil alih biar kita bisa cruising dengan nyaman dan santai seperti normal. Dan ngomong-ngomong gearbox, dia pakai gearbox CVT yang familiar dengan Toyota lain. Dan sekali lagi gue tekankan, sistem hybrid Toyota Yaris Cross beda dengan Nissan Kicks. Nissan Kicks nggak punya gearbox, dia masih pakai. Jadi kalau kita kick down masih berasa raungan khas mobil ber-CVT. Dan tenang aja, kalau misalnya kalian khawatir, waduh ntar ganti tenaga kasar nggak nih? Transisi dari tenaga listrik ke engine, ke listrik ke engine itu halus dan benar-benar nggak kerasa. Kecuali kalau misalnya kita pengen tahu nih, kita kepo, kita bisa nyalain di instrumen atau di head unitnya. Dan head unitnya ternyata dia tuh terintegrasi sama sistem onboard display dari mobil. Jadi kita bisa tahu kapan dia pakai tenaga baterai, kapan dia pakai mesin, kapan dia pakai keduanya. Kita bisa lihat energy flow-nya dan perpindahannya itu halus. Palingan pas kita kick down, kalian denger raungan mesin dan CVT-nya. Tapi itu doang sih. Nah, saran gue kalian harus memperhatikan engine ini lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada kemungkinan engine di Yaris Cross ini akan jadi basic buat LMPV Toyota bertenaga hybrid, Veloz hybrid. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang pernah punya Veloz ngerasa kalau CVT-nya itu agak nahan, di sini sudah tidak demikian. Kenapa? Karena dibantu tenaga listrik tadi. Jadi kalau kick down, responnya lebih baik dan tidak selemot Veloz yang 7-seater. Mungkin karena bodi lebih kecil dan lebih compact juga, jadi mobil ini berasa sedikit lebih lively daripada Veloz. Dan karena namanya Yaris Cross juga kan, cross dari crossover,
Mobil ini posisi duduknya lebih commanding daripada saudaranya yang hatchback. Jadi lebih tinggi dan kita bisa ngelihat kemanapun lebih jelas. Ke depan jelas, ke samping juga jelas. Meskipun spionnya gede, tapi nggak terlalu ngalangin blind spot kita. Pilarannya emang agak sedikit tebel. Dan ngelihat ke belakang juga masih relatif aman ya. Nggak ada blind spot yang begitu berarti lah. Sama jangan lupa dia udah pakai TSS atau Toyota Safety Sense 3.0 yang sama kayak Foxy dan kawan-kawan. Nah, habis itu juga gue pengen ngomongin kalau mobil ini dia pakai instrumen digital sama kayak Veloz, Race gitu-gitu ya, sama kayak Vios juga. Cuma karena mobil ini harganya kepala 3 dan kepala 4, gue rasa harusnya ini bisa pakai yang resolusinya lebih crisp, lebih tajam. Kalau ini kerasa banget itu common part dari adik-adiknya. Dan juga sebelum kelupaan ya, ada beberapa hal kecil yang pengen gue bahas sekarang yang kemarin gak sempat gue bahas. Kenapa gak bahas kemarin bang? Sunter panas! Sekarang ternyata di head unit mobil ini kan tadi ada energy flow, itu bagus buat mobil hybrid, terutama buat yang kepo, gimana sih cara kerjanya gitu kan. Ternyata ada juga, kita bisa lihat informasi apakah mobil itu lagi naik atau turun sekian derajat gitu. Jadi biar kesannya tuh mobil ini nggak kayak hatchback setengah SUV. Jadi kayak hatchback 3/4 SUV lah kalau boleh kita bilang gitu. Sama di wireless chargernya, itu ternyata dia ada mekanisme yang bisa nahan atau ngunci HP kita di posisinya, biar kan kalau misalnya kita lewat jalan jelek kan HP kadang-kadang suka geser kan kalau di tempat wireless charging. Nah ini biar HP nggak kemana-mana dan tetap ngecas gitu loh. Kecil tapi bermanfaat, itu bagus. Oke, kesimpulan, hujan bodo amat, nggak apa-apa. Kita udah cobain mobil ini selama 45 menit. Ya, Toyota cuma kasih waktu segitu. Jadi gimana rasanya Yaris Cross ini? Ini membuktikan betapa konservatifnya Toyota. Harusnya mobil ini ada sejak 7 tahun lalu ketika Honda HR-V sudah berjaya, tapi Toyota kekeh nggak mau masukin. Meskipun dulu ada CHR, tapi nggak ngefek-ngefek banget. Harusnya mobil ini bisa lebih ngefek. Jadi gimana? Ya, tampilannya sebenarnya lumayan, meskipun udah pakai teknologi hybrid, tapi tetap konservatif. Dia keduluan sama Nissan Kicks. Cuma paling nggak tampilan luar dalam oke, meskipun ada beberapa common parts. Dan hybridnya tenang aja, Toyota udah jago bikin hybrid. Transisinya seamless, listrik ke bensin, itu nggak akan kerasa. Driving experience-nya ternyata lumayan refine kalau dibanding sama Avanza dan Veloz. Tapi jujur buat harga 300 terutama 450-an buat yang GR hybrid lalala itu, kita berharap lebih. Apalagi di kelas ini banyak pemain baru yang lebih wow desain, wow spek, wow engineering segala macam. Jadi kita berharap lebih sama mobil ini, tapi paling nggak kita udah bisa ngerasain. Cuma kayaknya kita pengen deh bandingin mobil ini sama kontestan lainnya. Tunggu aja di Auto Red Max, oke? Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.